Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua ya. Pada kesempatan kali ini saya akan berbicara masalah tip usaha ketika kita ingin merintis ya teman-teman. Jadi tak terkecuali ya teman-teman, usaha odading ataupun cawe ini kan kita butuh skill dan pengalaman. Selain kita tahu tipnya ya, bagaimana caranya kita itu agar usaha itu bisa terlaksana ataupun berjalan. Tentunya teman-teman, kadang itu kita sering kali terjebak dalam suatu proses, artinya dalam suatu konsep kita sudah mempunyai konsep, sudah keinginan besar, tetapi tidak juga terlaksana ataupun kita tidak bisa mengeksekusi usaha yang akan kita jalankan. Itu bukan hanya usaha di odading dan cakwe saja, di usaha lain pun seperti itu. Nah teman-teman, ini sedikit pengalaman dari saya ya teman-teman, karena dulu juga saya juga yang pertama dan utamanya dulu itu bukan usaha odading dan cawe, tapi ketika kita sudah berjalan dengan sendirinya gitu kan, kita menemukan ritme sendiri dan usaha yang cocok buat kita. Nah sampai sekarang pun saya juga usaha ini karena ini yang lebih simpel menurut saya seperti itu. Jadi kita melihat peluang dan bagaimana kita bisa mengatur waktu. Nah apa ya teman-teman, kira-kira yang bisa untuk mendorong kita agar usaha kita itu bisa tercapai ataupun bisa dieksekusi ataupun dilaksanakan. Nah yang pertama tentunya teman-teman, kita itu harus punya keberanian, karena kalaupun kita punya modal tidak punya keberanian itu pasti tidak akan terjadi. Tapi sebaliknya teman-teman, kadang-kadang kalau kita punya keberanian ataupun kita tidak punya modal tapi punya keberanian, kalau kita benar-benar sungguh-sungguh itu akan terjadi atau bisa kita melakukan usaha itu. Karena pengalaman saya sendiri waktu awal kali ingin usaha itu tanpa sekali punya dana, tetapi harus bagaimana caranya mencari dana itu dan kita berani untuk berspekulasi kan seperti itu. Nah ini pengalaman saya sendiri ya teman-teman. Pada saat saya dulu pernah menjajaki dunia dagang seperti ini ya teman-teman. Awalnya saya memang tidak punya dana. Akhirnya karena keinginan yang kuat ini tadi, akhirnya saya tuh bagaimana caranya punya dana. Dana ini artinya tidak tersedia di awal, tapi setelah kita berjalan, seperti umpamanya ya, kita punya dana ini 200-300 ribu, kan belum mumpuni ya. Tapi dengan modal yang segitu kita langsung belikan alat, apa yang kira-kira bisa kita belikan, kemudian seminggu ke depan kita cari lagi, seperti itu. Nah kalau kita memang sudah mentok, akhirnya apa, kita mungkin bisa ya, akhirnya bisa mencari itu melalui link kita ataupun saudara kita, entah itu bunyi pinjam segala macam. Nah itu namanya dana yang tidak ada anggaran pertama ya. Yang penting kita berani dulu untuk mengeksekusi itu, untuk berspekulasi sehingga nantinya kita itu bisa mendapatkan dana tersebut dan bisa mencukupi. Walaupun itu sebenarnya tertatih ya teman, tapi pada dasarnya ketika kita itu usaha ya teman, kalau tidak punya keberanian di situ tidak akan terjadi. Kalaupun teman-teman tidak punya skill tapi punya berani, tekad kuat, itu bisa juga. Skill itu kan bisa dilatih ya teman, bisa dipelajari, apalagi di saat sekarang ya. Skill itu bisa kita pelajari terutama dari media sosial, baik itu secara langsung dari pedagang-pedagang ataupun dari teman-teman kolega kita yang bisa yang punya usaha tentunya, yang di situ kita tiru kan seperti itu. Karena hal sekarang itu apa yang tidak mungkin ya teman-teman ketika kita memang bersungguh-sungguh. Nah jadi intinya teman-teman, pada pokok pertamanya itu adalah keberanian. Nah kemudian setelah kita tuh berani mengeksekusi itu, otomatis nanti kan kita bisa sambil berjalan kita punya pengalaman, dan di situ kita bisa tahu kekurangan kita itu apa, sehingga nantinya kita bisa menyusun sambil berjalan. Tapi kita sudah punya usaha, konsep itu tadi kan sudah tercetuskan, sehingga kita punya usaha dan kita juga akan berhasil di situ. Nah itulah teman-teman, jadi dasar utamanya itu adalah keberanian. Sekali lagi, walaupun kita tidak punya modal, tapi kalau kita berani berspekulasi itu insya Allah itu akan terjadi. Karena ini yang saya alami sendiri ya teman-teman. Saya itu bekerja juga cukup kerja teman-teman ya, kemudian saya pernah artinya ikut orang seperti itu, kemudian ya akhirnya bisa untuk usaha itu, dan sampai sekarang itu sudah lebih dari 10 tahun ya saya itu teman-teman di dunia usaha seperti ini. Dan bukan hanya tentang odading dan cakwe, tetapi ini mencakup kuliner yang lain pada saat itu ya. Sekarang saya hanya fokus di sini karena mungkin ada kegiatan sendiri kita di tengah-tengah masyarakat kan seperti itu ya. Jadi teman-teman ya, ini ada sekedar sharing buat teman-teman semua ketika ingin membuka usaha, terutama odading dan cakwe. Saya sendiri sekarang memang membuat konten ini, artinya apa ya, kita berbagi pengalaman, berbagi cerita, dan tentunya skill ya teman-teman, skill yang saya miliki mungkin saya bisa berbagi teman-teman. Dan karena memang dengan keterbatasan saya sendiri ya teman-teman, tentunya itu banyak sekali yang menilai saya mungkin
ada ya teman-teman kita yang menilai ya mungkin itu karena kurang ikhlas dari saya seperti itu. Nah, tetapi pada dasarnya itu adalah kekurangan saya, artinya seperti ini ya teman, tidak tersengaja. Kadang-kadang kan kita namanya manusia teman-teman, kadang itu ada banyak luput kesalahan seperti itu, kekeliruan. Nah itu mungkin yang menjadi satu pembelajaran bagi saya sendiri untuk kedepannya agar lebih baik. Nah ketika saya membuat konten ini juga artinya saya memulai bekal salah satunya adalah ilmu ataupun skill untuk membuat odading dan cakwe dengan segala kekurangan yang saya miliki, sehingga bisa menjadi suatu referensi ataupun tempat kita sama-sama belajar bagi teman-teman yang ingin memulai usaha. Ini kan bisa menjadi langkah awal, dan saya tidak hanya menyarankan usaha odading atau cakwe, usaha apapun, tetapi ketika teman-teman ingin sudah bertekad itu pasti bisa ya teman. Nah ini hanya sebagai sampel saja teman-teman buat dari saya, artinya saya punya pengalaman di dunia odading dan cakwe teman-teman, yang menjadi suatu referensi buat teman-teman semua ketika teman-teman ingin melangkah membuka usaha seperti. Dan berikutnya ya teman-teman, tentunya kita harus mempunyai landasan sendiri dari diri kita sendiri, yaitu konsentrasi, kemudian kita konsen terhadap usaha yang kita jalani ya teman-teman. Kemudian kita mempunyai komitmen sendiri bahwa apapun yang terjadi pada diri kita ketika kita melangkah ataupun akan mengeksekusi suatu rencana kita, itu kita harus benar kokoh, artinya tidak mudah terbawa arus kan seperti itu. Karena biasanya kalau ketika kita melangkah usaha, kita sudah berdiri pun kadang itu mudah goyah ya dengan giuran-giuran yang ada di luar kita, sehingga kita nanti pikiran kita terpecah dan kita tidak bisa konsentrasi tersebut. Nah artinya konsekuensi kita juga itu ada ya, kita tanamkan pada diri kita sehingga kita nanti bisa merintis usaha tersebut. Dan tentunya teman-teman yang terakhir itu adalah usaha itu tidak semudah membalikkan telapak tangan, sehingga ketika teman-teman runtuh, ketika teman-teman jatuh itu akan susah bangkit. Namanya jatuh bangun itu dalam setiap usaha itu hal yang biasa teman-teman. Kadang-kadang saya pun merasakan hal seperti itu ketika sudah berjalan langsung jatuh, apalagi awal-awal ya teman-teman. Menanggung resiko itu dan satu beban mental dari kita. Nah itu kembali lagi ke dasarnya tadi ya teman, kita harus punya keberanian, jadi siap menghadapi sebuah resiko, siap menghadapi suatu masalah, sehingga usaha kita nanti tetap konsisten. Nah, jadi itu teman-teman ya hal terakhir yang harus kita lakukan ketika kita melengkapi suatu dari keberanian tersebut. Itu sekedar sharing kita ya teman-teman pada saat ini, pada sekarang ini, dan mudah-mudahan bagi teman-teman semua yang baru berkunjung ke channel kami ya, dengan terbuka kami menerimanya, dan terima kasih banyak bagi teman-teman yang selalu menyupport channel kami. Kita berjumpa lagi di tayangan dan video berikutnya.